Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya seorang istri yang berlebihan bermain TikTok? Bismillahirrahmanirrahim. Bermain apapun pada dasarnya diperbolehkan. Ya, arti menggunakan alat media apapun selama tidak mengandung kemaksiatan ya diperbolehkan. Kalau di situ ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, baru di situ dilarang. Contoh, bermain Facebook. Kalau menggunakan Facebook pada hal-hal yang kiranya mengumbar aurat, kemudian mengundang syahwat, atau kata-kata menghina atau berbohong, maka jelas bermain Facebook tidak diperbolehkan. Bermain Instagram juga sama, termasuk bermain TikTok. Kepada para wanita, kalau menggunakan TikTok, umumnya terkadang untuk sesuatu yang mengumbar aurat atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak sopan dengan arti mengundang syahwat. Kalau yang demikian jelas tidak diperbolehkan. Apalagi seorang istri seharusnya dia menjaga dirinya dari orang-orang yang haram. Maksudnya dia harus mempersembahkan kecantikannya murni untuk suaminya. Kalau sampai kemudian seorang istri melakukannya dengan seenaknya, dengan arti tanpa merasa berdosa, maka sungguh berlipat-lipat dosanya. Dan seorang suami yang tahu terhadap kejadian ini harus menasihati istrinya. Karena tugas seorang suami bukan hanya menjaga istri dalam kehidupan fisiknya, tapi juga menjaga istri dalam kehidupan rohaninya. Kalau rohaninya tidak sehat, maka seorang suami harus menasihati jika dia mampu, mengobati penyakit rohaninya. Di antara ciri-ciri orang yang rohaninya tidak sehat, sering mengatakan sesuatu yang kotor, sering mengatakan sesuatu yang jorok, sering mengatakan sesuatu yang mengundang syahwat, dan membuka aurat. Ini ciri-ciri orang yang rohaninya perlu diobati. Ketika suami mampu menasihati dengan sendiri, harus dinasihati. Ketika dia tidak mampu, maka carilah orang yang mampu untuk menasihati seorang istri. Kalau suami ridho terhadap perbuatan istrinya yang demikian itu, maka dia termasuk laki-laki yang disebutkan dayus, orang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang suami tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Rasa cemburu apa? Rasa cemburu dengan arti istrinya mengumbar kecantikannya kepada semua orang yang tidak halal. Masya Allah, akan dilaknat semuanya kalau suaminya ridho terhadap perbuatan. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak memberi nafkah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, disebabkan karena suami tidak ada pekerjaan atau istri merantau ke luar negeri, apakah otomatis bercerai? Nah ini, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya sampai bertahun-tahun, ini ada kalanya memang suaminya malas kerja, ada memang
sehingga dia tidak punya penghasilan, tidak ada yang mau diberikan. Atau kadang dia pelit. Gimana kalau demikian itu? Suami kok banyak uangnya tapi pelit, jarang dikasih nafkah sama suaminya. Apakah boleh kemudian seorang istri mengambil uangnya? Jawabannya, sekadar kebutuhannya dia boleh mengambil uangnya. Sekadar kebutuhan nafkahnya boleh mengambil uangnya. Kalau kemudian seandainya memang suami itu sudah tidak mampu memberikan nafkah, sedangkan istri juga butuh makan, dan dia tidak sabar menahan hidup melarat sama suaminya, maka seorang istri yang demikian ini boleh untuk melakukan gugat cerai, fasakh nikah, kalau memang sudah tidak sabar lagi sama suaminya. Boleh dia melakukan ini, karena misal tidak ada nafkah yang bisa diandalkan untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian kalau kiranya istrinya merantau ke luar negeri, apakah nanti yang demikian ini otomatis cerai? Dengan arti karena sudah sering berpisah sampai hubungan nafkah sudah tidak ada, mungkin hanya komunikasi saja atau bahkan tidak komunikasi, apakah otomatis bercerai? Jawabannya tidak. Kalau otomatis tidak, karena cerai itu harus dari pihak suami. Selama suami tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai, maka tidak akan pernah terjadi cerai. Makanya harus berhati-hati. Kalau umpamanya kehidupan berkeluarga harus memang salah satunya merantau, maka harus betul-betul disiapkan mentalnya dari seorang suami ataupun istri itu. Yang suami harus sabar ada di perantauan, yang istri juga harus sabar menunggu suaminya. Atau sebaliknya, yang istri seandainya merantau, maka juga harus saling sabar menjaga harga dirinya untuk kehidupan keluarganya yang baik. Ini sangat berat sekali memang hidup di perantauan itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana penjelasan tentang bangun nikah? Ada tradisi di masyarakat bangun nikah, atau dalam bahasa Arabnya biasanya diistilahkan tajdidun nikah, memperbarui nikah. Tidak ada sebab apapun, ya, dalam arti tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan, kemudian dia mungkin ingin memperbarui akad nikahnya. Semisal kadang ada acara semisal ulang tahun pernikahannya, kemudian dia melakukan akad nikah lagi. Ada mungkin ada tujuan ritual apa ya, supaya rezekinya lancar atau melakukan bangun nikah. Gimana yang demikian ini? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini berpengaruh pada pernikahan sebelumnya, ada yang mengatakan tidak berpengaruh. Walhasil ini masalah khilafiyah yang sebaiknya seharusnya tidak dilakukan kalau memang tidak ada kebutuhan untuk melakukan akad nikah, supaya tidak terjadi perbuatan yang diperselisihkan oleh ulama. Adapun nanti umpamanya mengikuti ulama yang menganggap itu tidak bermasalah, ya monggo, ya. Tapi wilayah itu masih diperselisihkan. Masalah bangun nikah, saya rasa kita harus berhati-hati kalau memang tidak ada kebutuhan.